Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Ece. Alhamdulillah baik juga. Sepertinya kita langsung saja ya Bu Husnul. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Husnul. Nanti saya akan mendiskusikan juga rubrik penilaian. Penilaian kita pada coaching pada hari ini. Nanti coaching yang akan saya amati apakah nilainya itu sesuai dengan penilaian, apakah nantinya sudah sesuai dengan alur atau belum, lalu bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nanti dari Ibu Husnul ya Bu Husnul. Jangan lupa kita sesuaikan dengan prinsip coaching kita, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan pertama yang mau saya ajukan kepada Bu Husnul itu, kompetensi apa yang nanti akan Bu Husnul kembangkan pada coaching kita pada kali ini? Jadi dalam coaching kita kali ini, Bu Yence, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi, yang ingin Ibu saya observasi? Saya mau yang dikembangkan yang dua itu tadi Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu Husnul, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Husnul dalam proses coaching kita pada kali ini? Tentunya dalam coaching kali ini saya ingin setelah proses coaching ini berlangsung, saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari masalahnya serta langkah-langkah apa yang akan diambil setelah proses coaching ini berlangsung. Oke, baik. Untuk selanjutnya tentu kita akan melakukan proses coachingnya. Nah, untuk itu saya persilahkan Bu Husnul melaksanakan proses coaching bersama coaching. Terima kasih Bu Ence, sama-sama meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Baik, selamat sore Bu Iren, apa kabarnya sore hari ini? Selamat sore Bu Husnul, kabar saya baik Bu Husnul. Kita langsung aja ya ke sesi tanya jawabnya. Ya Bu. Sebelum kita mulai, bagaimana nih perasaan Bu Iren sebelum sesi coaching kita di hari ini? Ya, perasaan saya sedikit tegang ya Bu Husnul ya, saya merasa deg-degan gitu Bu Husnul, karena ada sesuatu di pekerjaan saya yang membuat saya kurang konsentrasi menjalannya. Iren kurang konsentrasi ya. Itu saya sangat menghargai kejujuran Bu Iren ini. Untuk lebih jelasnya, boleh kita masuk ke sesi coachingnya langsung ya Bu Iren ya? Oh, ya boleh Bu Husnul. Baik Bu Iren, dengan keadaan Bu Iren yang seperti ini hari ini, kira-kira apa sih tujuan Bu Iren melakukan sesi coaching di sore hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan publik Bu Husnul. Pengen meningkatkan kemampuan Presentasi. presentasi di depan umum. Jadi tujuan Bu Iren hari ini adalah untuk meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum. Boleh saya tahu kira-kira tujuan Bu Iren mau meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum itu apa ya? Saya ingin presentasi di depan umum itu dengan tampil percaya diri Bu Husnul, terus membuat pendengar atau audiens itu bisa terkesan dengan hasil presentasi yang saya lakukan. Jadi sekarang mari kita identifikasi apa sih masalah Bu Iren sebenarnya. Kira-kira nih menurut Bu Iren apa yang membuat Bu Iren selama ini merasa kesulitan untuk presentasi di depan umum? Ya, karena saya gugup Bu Husnul. Jadi karena saya gugup dan sering gugup itu, jadi saya buat di pikiran saya ini lupa apa yang mau saya sampaikan gitu Bu Husnul. Jadi kata-kata itu langsung mulai di pikiran saya. Jadi selama ini bagaimana tuh Bu Iren mengatasi situasi seperti itu? Ya, saya belajar lagi sebenarnya Bu Husnul. Saya belajar sebelum presentasi itu, saya belajar bagaimana untuk presentasi yang baik. Mungkin saya berlatih sebelum tampil, ataupun saya banyak menguasai materinya, saya belajar dulu 1 hari sebelum tampil. Biasanya saya begitu Bu Husnul. Oke,
biar lebih jelasnya ini tentang masalah yang sekarang Bu Iren hadapi, coba kita identifikasi masalah Bu Iren ini. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan Bu Iren ketika presentasi selama ini? Selama ini yang menjadi kesulitan saya itu, saya sendiri sering merasa gugup, Bu. Jadi karena itu saya sering lupa apa yang mau saya sampaikan, Bu. Baik, Bu Iren sering lupa ya. Apa tuh perasaan Bu Iren ketika tiba-tiba Bu Iren lupa saat melakukan presentasi? Rasa takut untuk tidak bisa memberikan kesan positif, Bu, kepada peserta atau audiensnya itu yang buat saya gugup. Kadang juga saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu belum sempurna. Baik, jadi bagaimana tuh cara Bu Iren menghadapi situasi tersebut selama ini? Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri, Bu, dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan banyak belajar saya bisa mencapainya, Bu Husnul. Baik, setelah kita tahu apa masalah Bu Iren, apa kesulitan yang Bu Iren hadapi ketika presentasi, Bu Iren selalu lupa tadi kata Bu Iren ya. Nah, selanjutnya setelah Bu Iren tahu apa masalah Bu Iren, kira-kira apa nih rencana aksi yang terbayang di kepala Bu Iren untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, mungkin saya akan mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik. Terus saya berlatih ya, Bu, ya, mungkin di depan cermin atau berlatih sendiri, dan mencari feedback dari teman atau rekan-rekan mentor yang lebih paham. Baik, Bu Iren ingin berlatih lagi, mempersiapkan dengan baik, berlatih di depan cermin, berkonsultasi dengan kawan-kawan dan mentor. Kira-kira di antara hal tersebut, rencana aksi tersebut, mana yang Bu Iren jadikan sebagai prioritas? Prioritas saya itu mempersiapkan materi presentasinya dengan baik dan berlatih di depan umum atau depan cermin atau mengerti hasil yang saya tampilkan presentasi. Saya percaya bahwa itu adalah fondasi yang kuat dalam melatih saya nantinya biar bisa lebih percaya diri. Menarik Bu Iren ya. Saya perhatikan ini langkah-langkah yang Bu Iren buat ini sudah sangat baik. Rencana aksinya pun sudah terstruktur, fokus, bahkan detail sekali. Nah, bagaimana untuk rencana aksi yang telah Bu Iren buat ini, kira-kira sebagai bentuk tanggung jawab atau komitmen dari rencana-rencana telah ada ini, apa kira-kira yang akan Bu Iren lakukan? Ya, mungkin saya akan mencari referensi ya, Bu, ya, tentang bagaimana cara presentasi yang baik itu, terus mempersiapkan mungkin slide-slide presentasi saya itu dengan menarik, mungkin bahannya selama ini mungkin menonton, jadi mungkin saya bisa tambahkan supaya lebih menarik dulu. Lalu saya seperti yang saya bilang tadi, saya berlatih. Luar biasa Bu Iren ya. Kira-kira Bu Iren dalam rencana aksi dan komitmen Bu Iren ini, jika sewaktu Bu Iren mungkin semangatnya menurun atau bagaimana, siapa nih kira-kira yang bisa mendukung Bu Iren agar tetap menjaga komitmen Bu Iren ini? Mungkin rekan saya, Bu. Tadi gitu Bu Iren ya, rekan Bu Iren akan membantu Bu Iren. Boleh diminta lagi Bu Iren, kira-kira rekan yang Bu Iren maksud ini rekannya seperti apa? Mungkin ada teman saya di tempat kerja saya yang terbiasa untuk nanti di depan umum, mungkin saya bisa belajar dari beliau. Baik, setelah Bu Iren tahu nih apa masalah Bu Iren sudah menemukan solusinya. Kira-kira nih dari sesi coaching kita ini, apa yang bisa Bu Iren ambil pelajaran hari ini? Ya, dari sisi coaching kali ini saya bisa ambil pelajaran, saya akan terus berlatih ya, Bu, ya, untuk melakukan presentasi yang baik, yang membuat saya lebih percaya diri dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin kegiatan coaching kali ini juga menjadikan fokus sementara saya, tapi itu juga sebuah perjalanan berkelanjutan yang menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi. Baik, menarik sekali Bu Iren ya, karena saya rasa Bu Iren sudah tahu apa yang akan Bu Iren lakukan ke depannya. Langkah-langkahnya sudah baik sekali, sudah terencana dengan baik. Saya jadi penasaran nih, kira-kira setelah coaching ini apa yang akan terjadi? Apakah akan berhasil solusi kita di hari ini? Jadi saya tunggu lah ya Bu Iren, bagaimana kelanjutan cerita Bu Iren. Barangkali kita bisa jumpa mungkin 2 atau 3 minggu lagi, bisa beda ya? Bisa terus. Baik, mungkin 2-3 minggu lagi kita jumpa lagi di sini sambil ngopi-ngopi. Bu. Ya, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita ini. Semoga berhasil, saya doakan berhasil Bu Iren. Selamat sore Bu Iren, sampai jumpa. Baik Bu Husnul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana jumpa lagi ya Bu Husnul ya? Iya, jumpa lagi Bu MC. Tadi Bu Husnul kan sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Iren, ya Bu ya. Nah,
Ya, alhamdulillah udah selesai ya Bu Husnul. Iya, alhamdulillah Bu. Baiklah, sebelum penutupan ya Bu Husnul, saya akan menanyakan atau mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Husnul yang kita sebut dengan pertanyaan pasca observasi. Ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching ini saya telah melakukan prosesnya berdasarkan alur Tirta, Bu. Tirta sendiri itu merupakan singkatan dari T-nya itu yaitu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya itu rencana aksi, serta T-nya itu tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa saya gunakan untuk menggali coaching, menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke. Menurut saya sebagai observer tadi di kegiatan coaching Bu Husnul dengan Bu Iren, apa yang telah Bu Husnul lakukan dengan Bu Iren sebagai coach Bu Iren itu menurut saya sudah berjalan dengan baik. Terus proses alur tirtanya itu sangat kelihatan, memang bagus yang Bu Husnul lakukan sebagai coach. Nah, untuk pertanyaan terbuka, saya lihat tadi juga pertanyaan terbuka yang Bu Husnul ajukan bisa menggali pemikiran dan potensi yang ada pada coaching sehingga bisa menyelesaikan permasalahan atau memberikan solusi dari permasalahan dari coaching. Menurut saya seperti itu, Bu Husnul. Terima kasih, Bu. Ya. Setelah Bu Husnul, pertanyaan terakhir kita pada hari ini yang ingin saya tanyakan kepada Bu Husnul, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Husnul kembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang baru saja dilakukan? Pertama, karena hari ini saya melakukan coachingnya dengan alur Tirta, alhamdulillah sih hasilnya cukup baik. Cuman saya berharap ke depannya hal ini akan berjalan lebih baik lagi, sehingga solusi yang didapatkan oleh coaching mudah-mudahan ke depannya lebih efektif lagi. Barangkali begitu Bu Ence. Iya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Husnul ya. Mungkin sekian dulu observasi kita pada hari ini. Semoga sama-sama bermanfaat untuk kita, baik untuk saya maupun dengan Bu Husnul sendiri. Baiklah, untuk hari ini berarti saya tutup dengan terima kasih Bu Husnul. Sama-sama Bu Ence, selamat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.